Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saudara, tahun ini 17 tahun sudah usia perdamaian Aceh atau MOU Helsinki. Tentu banyak hal di mana perjanjian damai yang telah disepakati dan tertuang dalam MOU Helsinki dan berikutnya dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang barangkali sudah terlaksana dan juga ada yang belum terlaksana. Nah, hari ini di pembicaraan Aceh Bicara sore hari ini kita akan melihat misalnya salah satu item yang barangkali menjadi krusial untuk keberlangsungan perdamaian Aceh adalah terkait dengan pemberian lahan bagi kombatan Aceh dan juga Tapol-Napol dan juga para korban konflik. Nah, sejauh mana sudah realisasi dari butir MOU ini di masyarakat, kalaupun kita sebut misalnya sudah berhasil, apa kira-kira skema yang disiapkan agar pemanfaatan lahan tersebut bisa benar-benar sesuai dengan yang diharapkan? Karena pada akhirnya yang diharapkan adalah bagaimana pembangunan Aceh dan juga perekonomian Aceh menjadi lebih bagus. Ataupun kalau misalnya ada persoalan dan belum terlaksana di lapangan, lantas apa problemnya atau hambatannya sehingga pelaksanaan dari butir-butir MOU Helsinki spesifiknya adalah terkait dengan pemberian lahan menjadi terhambat atau macet di lapangan. Nah, saudara, di momentum 17 tahun Damai Aceh kita akan berbincang bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada Bang Samsul Bahri atau ya kerap kita kenal dengan Tiong, ya, yang merupakan anggota Komisi 1 DPR Aceh dari Partai Nasional Aceh. Assalamualaikum Bang Samsul. Waalaikumsalam, Partai Nanggro Aceh. Partai Nanggro Aceh, sorry. Dan yang kedua, saudara ada Bang Tunggu Azahari SIP atau yang akrab kita kenal Azahari Cage, yang merupakan Ketua Badan Reintegrasi Aceh. Assalamualaikum Bang Azahari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, saudara, ada Bapak Dr. Maswar SHM Hum, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Agraria dan Tata Ruang Aceh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Mucu. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, kita langsung bincangkan tema kita hari ini. Saya ke Bang Azahari dulu ya. Siap. Walaupun tema besar kita adalah optimalisasi butir-butir MOU Helsinki, tapi kita ingin spesifik pada pemberian lahan ini. Siap. Nah, sejauh ini Bang Azahari, bagaimana perkembangan terkait dengan pemberian lahan bagi ex-kombatan dan juga Tapol-Napol dan korban konflik di Aceh? Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang selama ini kita telah mengupayakan ya agar seluruh butir-butir MOU yang menyangkut dengan penyediaan lahan untuk kombatan ini benar-benar terrealisasikan. Maka pada tahun 2022 ini kita picu hal tersebut, berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota, berkoordinasi dengan Kanwil BPN Aceh, dan juga kita ke Jakarta, yaitu menjumpai Menteri Agraria. Dalam hal ini dahulu adalah Pak Sofyan Jalil, sudah melakukan beberapa kali pertemuan. Dan juga baru-baru ini Mualim beserta dengan Abu Raja telah menjumpai Pak Hadi. Baru tadi malam juga mempercayakan tentang masalah penyediaan lahan untuk kombatan yang jumlahnya yang tertera di dalam MOU yaitu 3.000 orang. Dan alhamdulillah lokasinya sudah ada di Aceh Timur yang luasnya sekitar 18.000. Sekarang masih berada di dalam kawasan hutan produksi, dan Menteri Agraria sudah mengajukan ke KLHK agar bisa dikeluarkan dari hutan produksi menjadi APL ya. Oke, berarti yang terbaru itu ya Bang Azhari, bahwa pemerintah nanti melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengeluarkan tanah yang tadi berasal di kawasan hutan agar bisa diberikan kepada para ex-kombatan. Kombatan yang tertera dalam MOU. Yang 3.000 orang. Yang di luar pada itu kita terus mengupayakan dengan Bupati Wali Kota, KPA setempat dan juga Satpel, yaitu untuk penyediaan lahan bagi masyarakat korban konflik, Tapol-Napol dan kombatan yang tidak termasuk di dalam 3.000 tersebut. Hingga hari ini kalau kita persentasekan sebenarnya, kan ini tema yang terus kita bincangkan dan juga para ex-kombatan menyoroti ini dan juga publik.
sebenarnya sudah berapa persen terrealisasi penyediaan lahan bagi ekskombatan ini dari yang direncanakan atau disepakati di dalam MOU Helsinki? Kalau yang 3.000 itu belum tersedia. Yang 3.000 orang itu belum tersedia satu sertifikat pun. Berarti yang 3.000 belum ada satu Belum pun? ada satu sertifikat pun. Yang baru ada adalah tanah yang kita upayakan lewat Ketua BRA Kabupaten Kota, lewat Bupati dan juga Satpol BRA, yaitu dengan penetapan SK. Di sana tidak hanya ekombatan, tetapi juga kepada masyarakat imbas konflik, tapol-napol dan juga ekombatan yang belum termasuk yang di dalam 3.000 tersebut. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita akan membagikan sertifikat lahan bagi ekombatan, tapol-napol dan masyarakat konflik yang tersebar yang sudah siap 3 kabupaten kota kita, yaitu Aceh Besar, Nagaraya dan Aceh Barat. Oke, sorry Bang Asari, mungkin publik tidak banyak tahu ini ya. Maksud saya, berarti saat ini tanah yang disediakan di beberapa daerah, misalnya di PDJ atau di beberapa yang lain, itu masih sifatnya bercampur semua di situ. Bercampur. Ekskombatan, tapol-napol dan juga korban konflik. Ya. Jadi belum ada pemilahan mana yang dikhususkan bagi ekskombatan, mana tapol-napol dan juga mana korban konflik. Itu yang belum maksudnya. Ya, itu memang itu adalah kita tidak bisa memilah kalau itu, karena ada hak masyarakat korban konflik di situ, ada hak tapol-napol dan ada hak daripada kombatan yang di luar daripada 3.000 tersebut. Yang 3.000 tersebut setelah kita koordinasikan dengan BPN, dengan Kementerian Agraria, bahwa ini penyediaannya satu hamparan yang terletak di Aceh Timur dan sedang kita upayakan untuk realisasikan kepada 3.000 orang tersebut, dan nama-nama ekombatan tersebut sudah diterima oleh Menteri Agraria. Oke, artinya ingin memastikan bahwa untuk 3.000 itu ada di satu lokasi. Ada di satu dan saat lokasi. ini sedang diupayakan di Aceh Timur, yang kebetulan posisi tanahnya berada dalam kawasan hutan dan menunggu keputusan KLHK untuk dikeluarkan, baru diberikan kepada 3.000 ini. Berarti ini insya Allah mendekati ya? Ya. Memang kita menyambut baik dengan atensi daripada Kepala BPN Aceh dan juga sambutan daripada Menteri Agraria yang difasilitasi oleh Pak Muzani, Wakil Ketua MPR RI. Kita terus mengupayakan agar ini benar-benar terrealisasi, dan tahun 2022 ini target kita itu harus 3.000 tercapai. 3.000 tercapai. Itu yang nama-nama yang sudah kita serahkan kepada Kementerian ATR. Yang sekarang yang akan kita bagikan menindaklanjuti daripada surat edaran gubernur kepada Bupati Wali Kota, dan juga sudah ada penetapan nama-nama dari Bupati Wali Kota yang akan kita serahkan. Ini baru kebutuhan tanah kita semua untuk ekombatan, tapol-napol dan masyarakat korban konflik itu 320 hektar. Sekarang yang baru terrealisasi 1.000 maksudnya 320.000 hektar. Yang baru terrealisasi sekarang baru 4.000 hektar. Berarti masih sangat jauh ya. Masih sangat jauh. Bang Asar, kita akan bincang lebih lanjut nanti apa tantangan, sehingga ini di 17 tahun sudah, berarti kalau kita hitung persentase mungkin belum sampai 10% barangkali. Bisa jadi ini persoalan besar untuk kedepannya bagaimana. Nah, Bang Tiong sendiri melihat dengan deskripsi ini sampaikan Bang Asari tadi dan juga capaian yang kita punya hari ini, kira-kira apa tanggapan Anda sebagai pihak DPRA yang mengawasi, yang mendorong bagaimana program-program yang telah dituangkan itu bisa terlaksana dengan baik dalam lapangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat walafiat. Amin, insya Allah. Dari kami DPRA juga terus mengupayakan sebagaimana amanah MOU Helsinki, karena dasar pegangan kita dulu juga kami khususnya para ekombatan maju ke sini karena adanya MOU Helsinki. Yang kita lihat sekarang ini dalam rangka optimalisasi butir-butir MOU Helsinki. Ini saya lihat bukan 10%, hampir belum ada sama sekali.
Oke. Butir-butir MOU Helsinki hampir tidak berjalan. Jadi banyak kendala-kendala. Itu maksudnya semua sisi, Bang Tio? Hampir semua sisi kendala. Oke. Tidak hanya pada sisi pertanahan tadi? Tidak. Oke. Jadi semua sisi terkendala, terutama adalah butir-butir yang tertuang dalam MOU Helsinki tidak diimplementasikan kepada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Itu persoalan pertama. Sehingga kewenangan-kewenangan, termasuk kewenangan pertanahan, dia bukan sepenuhnya lagi kewenangan yaitu Badan Pertanahan Aceh BPA, masih kewenangannya di Kanwil, BPN. Di BPN. Ya. Walaupun settingan awal bagaimana BPN itu di-convert, diubah menjadi Dinas Pertanahan, begitu Dinas Pertanahan. Tapi dia diikat di Undang-Undang Nomor 11 itu ada turunannya yaitu peraturan pemerintah. Ini pemerintah juga sampai sekarang tidak konsisten dengan apa yang disepakati dulu. Hingga turunannya sebenarnya jangan bicara 17 tahun kita, bicara 2 tahun MOU Helsinki itu sebenarnya harus selesai, harus berjalan. 17 tahun MOU Helsinki sudah selesai. Ini 17 tahun baru kita mulai. Kenapa baru kita mulai? Kewenangan kita tidak sesuai dengan MOU Helsinki yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Itu sangat kendala. Oke. Saya kira publik Aceh juga menilai ada kondisi seperti itu. Tapi terlepas dari itu, Bang Tio, dalam konteks realisasi penyediaan lahan, kalau kita spesifik ke sana, apa tanggapan Anda dengan pencapaian hari ini? Sama. Saya sangat mendukung apa yang dikatakan Ketua BRA tadi. Kita terus sama-sama mengupayakan, DPR juga mengupayakan, DPR sudah duduk juga dengan Kementerian Agraria, waktu itu Pak Sofyan Jalil, yang kita bicarakan, yang tertuang di MOU Helsinki bukan 3.000 ekomatan GAM. Yang tertuang di situ cuma 3.000, tetapi yang kita bicarakan bukan 3.000. Karena ekomatan GAM yang dimasuk ke MOU Helsinki 3.000 yang sesungguhnya adalah bukan 3.000, bahkan lebih daripada 10 kali lipat daripada itu. Belum lagi kita bicara hari ini yang korban konflik menyangkut dengan anak yatim konflik. Yang mereka bukan saja kehilangan harta benda tetapi kehilangan juga tempat mereka curhat, kehilangan orang tuanya. Itu juga harus perhatian serius dari kita semua agar mereka ke depan bisa terjaga, bisa hidup sejahtera sebagaimana layaknya hidup orang-orang lain. Kalaupun publik bertanya Bang Tio, apa peran DPRA selama ini di dalam membackup, di dalam mendorong bagaimana realisasi penyediaan lahan untuk ex-kombatan, Tapol-Napol dan masyarakat korban konflik itu benar-benar menyeluruh? DPRA juga sudah membuat beberapa kali pertemuan yang dipimpin kemarin oleh Ketua DPR dengan Menteri Agraria agar pemerintah benar-benar serius apa yang telah disepakati, apa yang telah disetujui oleh pemerintah pusat, mereka harus benar-benar serius sebelum semua ini terlambat. Dan ini terlambat. Ini sekarang sudah terlambat. Sebelum semuanya selesai dan tidak ada lagi yang mau mendengar kita, lebih baik sekarang mari kita cari jalan keluar yang baik sebelum semua orang nanti keluar jalan dengan tidak baik. Artinya begini, nyo celahnya kabeh cara ada upayakan. Bagaimana bahwa program MOU ini bisa terlaksana dengan baik ya, Pak Tio ya. Masalah sekarang adalah masalah kita sepakat tapi kita tidak konsisten. Siapa yang kita maksudnya? Itu pemerintah pusat. Oke. Itu jelas. Bahwa yang dituang di MOU itu kita tidak sepakat, tidak konsisten. Tidak konsisten. Ya, sebenarnya kalau kita kembali ke hukum internasional misalnya ada azas fakta sansurfanda. Segianya setiap orang yang membuat perjanjian adalah hukum bagi mereka. Yang seharusnya dilaksanakan itu. Sekarang yang kita lihat banyak hukum yang dibuat dalam perjalanan melanggar hukum-hukum itu yang dibuat. Ya, hukum gerau, urung gerau. Oke, tapi terlepas dari itu dengan 17 tahun Bang Tio melihat memang ada slow moving, ada gerakan yang lambat di dalam proses implementasi MOU Helsinki ini. Anda setuju dengan itu? Ada keterlambatan dalam menjalankan butir-butir MOU Helsinki. Itu saya setuju dan sangat lambat. Nah, sekarang yang terasa di MOU Helsinki cuma satu, melanjutkan perdamaian yang sudah ada, menjaga kedamaian, menjaga kenyamanan, menjaga keamanan. Itu yang jalan optimal sebenarnya, lain enggak. Tapi yang menarik sebenarnya kalau kita tangkap pembicaraan di luar, semua orang bersepakat bagaimana bahwa peace, sustainability atau keberlangsungan perdamaian harus tetap berlangsung di Aceh. Ini saya kira sebuah
frasa yang ditangkap oleh semua orang, dan kalau ini bisa direalisasikan dengan baik, maka itu menjadi satu yang luar biasa. Sekilas bahwa itu sudah ada, tinggal bagaimana MOU ini bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, kalau ke Pak Maswar, kalau peran BPN ATR Aceh sendiri, bagaimana Pak di dalam memfasilitasi terkait dengan penyediaan lahan ini? Makasih Pak Mucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Siap. Pak Gemsul. Ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bagaimana perannya Kementerian ATR BPN khususnya di Aceh. Nah, tadi beliau sudah menyampaikan bahwa ya peran kita itu adalah aktif dalam menyediakan lahan, itu yang pertama. Yang kedua, kita aktif dalam hal asetnya. Kita buat kita siapkan hak-haknya, hak atas tanah ya, sertifikat hak atas tanah sebagai untuk kepastian hukum ya. Dan yang ketiga, kita juga aktif berkoordinasi dengan lintas sektor, terutama dalam hal aksesnya. Nah, oleh karena itu ya selama ini ya Pak Samsul ya, terutama dengan BRA dan KPA, termasuk dengan Wali Nanggro ya, kita terus berkoordinasi. Nah, sehingga tadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Saiful, progresnya agak slow ya. Tapi bagi kementerian kita akhir-akhir ini kayaknya udah kencang Pak. Udah kencang. Akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini. Tapi sebaik tapi Pak Maswar, sorry, sebenarnya dalam penyediaan lahan itu, ini kan yang diambil lahan negara, tanah negara. Apakah begitu? Lantas siapa yang menunjukkan tanah itu misalnya? Apakah atas rekomendasi kabupaten kota atau ada BPN ATR wilayah Aceh, atau diusulkan sendiri oleh misalnya ada BRA? Bagaimana sebenarnya? Ya, ketiga-tiga itu. Ya, ketiga-tiga. BPN aktif mencari, oh di sini ada lahan gitu Pak ya. Oke. Kemudian komunikasi dengan beliau BRA. BRA juga kadang juga aktif mencari gitu ya. Kemudian dari pemerintah daerah juga aktif mencari. Jadi sama-sama mencari sekarang ini. Oke. Kalau begitu, kalau boleh saya tanyakan, karena saya tahu Pak Maswar juga baru di sini ya. Iya, iya. Kalau begitu, kenapa bisa agak terlambat kita dalam menemukan tanah-tanah ini, Pak Maswar? Apa yang bisa kita sampaikan? Iya, sebenarnya kalau saya melihat ini ya, akhir-akhir ini sejak 2019 ya, sudah sangat bagus. Saya juga memantau walaupun saya di luar. Dan pada saat saya dipercayakan sebagai Kakanwil BPN Aceh, lah saya dengan dukungan beliau ini, ya udah lari kencang gitu. Ya sekarang begini aja Pak Mucu, lari kencang itu sekarang yang penting. Kalau nggak usah lah kita lihat ke belakang Pak ya. Nah, pokoknya beliau ini. Tapi ke depan ya. Ke depan ini ya salah satunya kayak upaya kita bagaimana apa yang bisa kita berikan. BPN bisa memberikan apa pada saat ulang tahun yang bergengsi ini ya, 17 ini ya. Bergengsi ulang tahun Damai Damai itu berbarengan dengan proklamasi kemerdekaan. Dan ini termasuk ya Pak Azari kan Pak Samsul ya, mungkin terbanyak yang bisa kita berikan tahun ini. Ya kan tahun ini di acara ulang tahun Aceh Damai itu. Yang di Aceh Timur nih maksudnya. Terlepas itu dulu. Semuanya. Yang ini. Berarti ada berapa? Timur beliau udah sampaikan tadi Pak ya. Oke. Udah benar itu apa beliau sampaikan. Berarti untuk tahun ini misalnya ada berapa ribu sertifikat tanah yang diberikan kepada ex-kombatan Tapol-Napol nih, Pak Maswar? Iya Pak Mucu. Jadi kalau kita itu pegang orang, subjek. Bukan sertifikatnya, subjeknya, berapa subjeknya. Nah, tadi beliau udah sampaikan ada 3.000, ada lebih segala macam kan, karena ini ada teman-teman dari kombatan, juga dari Tapol dan juga dari korban konflik. Nah, jadi kita upayakan ya itu bergerak bersama. Oke, tapi terlepas dari itu, satu penekanan Pak Maswar bahwa Pak Maswar tentu bersama
para stakeholder yang lain, insya Allah berkomitmen untuk terus aktif mencari lahan-lahan negara yang bisa diperuntukkan tentu, dan sebisa mungkin itu bisa diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, meminjam istilah teks proklamasi kita. Begitu Pak Maswar ya? Dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sebanyak-banyaknya. Insya Allah. Oke, baik, kalau kembali ke Bang Azhari, Ya. masih pertanyaan yang sama. Sebenarnya apa hambatan selama ini sehingga dari yang seharusnya 320.000 sekian hektar yang seginya disediakan, tapi kita baru ada pada rentang 4.000 sekian. Ya, apa problemnya sehingga di 17 tahun ini kita belum bisa mencapai setengah dari itu, Bang? Ya. Kalau kita bicara kendala, banyak sekali kendala. Pertama dari pemerintah pusat, kedua dari BPN juga, ketiga dari Bupati Wali Kota, keempat juga dari KPA sendiri, dari Satpol BRA sendiri. Karena yang mengetahui ini lahan, siapa punya adalah BPN. Ya. Ya kan? Karena BPN yang punya sket, BPN yang punya peta, BPN yang mengeluarkan sertifikat. Ini kawasan mana hutannya, punya siapa, HGU-nya ke siapa, itu sudah ada data sama BPN. Maka dalam hal ini BPN sangat berperan dalam hal menentukan satu titik kawasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bupati. Bupati dalam hal menetapkan lokasi nama-nama penerima. Subjek. Dengan diajukan nama-nama tersebut oleh ketua KPA setempat dan Satpol BRA setempat, yaitu karena di sini kan kita bicara 3 komponen. Oke, lanjut Pak. Masyarakat kawasan konflik, tapol-napol, dan ekombatan. Maka nama-nama dari ekombatan itu diajukan oleh ketua KPA. Nama-nama daripada masyarakat korban konflik itu adalah diajukan oleh Satpol BRA atau kedua BRA Kabupaten Kota. Nama-nama daripada tapol-napol itu sesuai dengan rekomendasi Menkumham, karena beliau kan rekan-rekan yang pernah ditangkap, itu keluarnya kan amnesti berdasarkan Menkumham. Ya, kan? Lalu sesudah ada lokasi dari BPN, sesudah ada nama bupati menetapkan nama penerima dan lokasi. Jadi selama ini ada kendala, ada ketidaksambungan antara BPN dengan Bupati Wali Kota, kan? Yang tidak sambung apanya itu biasa, Bang? Datanya atau lahannya? Koordinasinya. Koordinasinya. Seperti baru-baru ini kan kita ketahui sendiri bahwa seperti di Semelu, kan padahal gubernur sudah mengeluarkan surat edaran kepada Bupati Wali Kota untuk duduk dengan BPN mencari lokasi lahan yang diperuntukkan untuk ekombatan, tapol-napol, dan masyarakat korban konflik. Tetapi Bupati tidak menanggapi secara serius hal tersebut. Malah untuk translok ada, untuk ekombatan, tapol-napol, dan masyarakat korban konflik tidak ada. Ya, artinya awak luana, awak dalam tan. Inilah yang menjadi kendala. Sebetulnya tanah ini sebetulnya kan tanah kita, tanah Aceh. Ya kan sudah cocok itu diberikan kepada masyarakat Aceh yang terdiri dari 3 komponen tersebut. Ini malah ke orang luar, ke HGU banyak-banyak disediakan. Yang nggak ada urusan setelah ambil HGU itu terbengkalai malah begitu aja. Ini sekarang ayo kita sama-sama berpikir positif, bekerja sama BPN, DPRA, Menteri ATR, Gubernur, Wali Kota, ayo kita fokus tuntaskan penyediaan lahan tersebut. Ya kan? Mana-mana yang sudah tuntas, ini jangan kita beri istilahnya lahan kosong begitu, hutan. Istilah kalau kata kawan-kawan di lapangan, baik ajuk danuh cak menteng, ya danuh Aceh, jut kamu cok gero, tapi harus diikuti dengan pembangunan. Maka setelah ada sertifikat ini, nanti akan kita support dengan pembangunan kebun, aksesnya kan, pembangunan jalan, pembangunan kebun, sehingga ini betul-betul bermanfaat, sehingga apa yang telah ditunggu-tunggu oleh ekombatan, tapol-napol, dan masyarakat korban konflik tersebut betul-betul dirasakan manfaatnya. Kalau begini kejadian seperti kata Tengku Tiong, ya kan, jangan sampai ini keluar jalur nanti. Gitu. Artinya kita cari sekarang jalan keluar. Jalan keluar. Jangan sampai keluar jalan. Keluar jalan. Bahaya. Tapi saya ingin sambung. Berarti apakah memang ini semacam
problem yang terus-menerus terjadi setiap tahun maksud saya. Ya, emang ini terjadi selalu. Makanya ketika Mualim, Ketua KPA, mempercayakan kepada saya, Ketua BRA, dan juga Pak Agub mengeluarkan SK untuk menetapkan saya sebagai Ketua BRA, saya terus bergerak ke lapangan menjumpai Bupati Wali Kota, menjumpai Ketua DPRK, menjumpai Ketua KPA agar mempercepat proses penyediaan lahan ini tersebut. Jadi intinya koordinasi ini harus kita bangun. Saya datang beberapa kali ke kantor BPN, kami duduk koordinasi. Kadang-kadang BPN datang ke kantor BRA, bermusyawarah di situ. Intinya, makanya terjadi pada tahun 2022 ini adalah terbanyak yang bisa kita lakukan dalam setahun. Kalau dulu sudah berapa tahun cuma 1.250. 1.387. Kalau tahun ini berarti berapa? Ini 2.500 lebih hektar. Iya, tanah yang diberikan untuk 3 komponen tadi. Ya, 3 komponen. Artinya kita prihatin juga bahwa kalau dari tahun ke tahun problemnya ada di situ, sehingga seharusnya bisa diatasi dengan baik. Ya. Nah, kalau kembali ke Bang Tiong, ini kalau melihat deskripsi problem yang ditarakan oleh Bang Cage, DPRA sebenarnya bisa mempressure juga nih kan Bang Tiong bahwa bagaimana koordinasi itu seyogianya berjalan sebagaimana mestinya. Ya, fungsi DPRA sebenarnya dia fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Yang kendala selalu yang kita lihat adalah problemnya di kabupaten kota. Yang paling banyak problemnya menyangkut dengan HGU. Yang sudah HGU tanah terlantar, tetapi dia punya HGU yang diperpanjang dah 20 tahun atau 25 tahun sekali. Yang kita lihat kondisi Aceh hari ini adalah seperti kata pepatah Aceh, nyobuya kurung tedang-dang, buya tamang minta rezeki. Dengan kondisi 2022 juga di bawah Ketua BRA Pak Azhari Cage, juga ada Kepala BPN kita yang sekarang dia terus lari tidak maraton, tetapi lari kencang dia. Lari kencang, mudah-mudahan ke depan nyobuya krung bercadang-cadang wate buya tamang bara seki. Jadi beli dendang-dang. Jadi buya krungnya harus cadang ya. Kita harus bisa manfaatkan apa yang sudah ada sinyal sekarang. Sinyal sekarang mulai bagus. Cuma karena kita lambat, makanya kita jangan jalan cepat, yaitu lari cepat. Betul. Sekarang cepat, tepat, tidak ada lagi biar lambat asal selamat, cepat, tepat. Benar. Cepat, tepat, selamat itu yang moto kita. Agar tidak keluar jalur. Agar tidak keluar jalan. Karena ini masih ada jalan keluarnya. Apa yang saya sebut setidaknya sinyal yang tertangkap hari ini bahwa optimisme kita bagaimana khususnya pada penyediaan lahan itu besar ya Bang Tiong ya. Apalagi dengan pertemuan terakhir yang Mualim bertemu dengan Pak Hadi Cahyanto hari ini, ada komitmen bagaimana proses itu bisa diselesaikan dengan secepat mungkin. Tapi skema yang didesain di awal sebenarnya seperti apa dalam konteks pembagian lahan? Apakah tadi menarik menyimak statement Bang Cage ya? Misalnya apakah lahan yang sudah ditumbuhi oleh tumbuhan ya, atau lahan kosong tapi memang di backup oleh dukungan ekonomi keuangan agar bisa produktif. Nah, gimana Bang Tiong? Ya, kalau bicara MOU Helsinki, itu pemerintah menyediakan lahan, juga menyediakan fasilitasnya. Ini kan pemberdayaan ekonomi namanya. Pemberdayaan ekonomi tidak cukup dengan sertifikat ya. Pemberdayaan ekonomi dia harus punya lahan, apa manfaat lahan itu, apa sawit dan lain-lain. Itu juga kan harus kita penuhi. Baru namanya diberikan lahan dan fasilitasnya. Kalau sekedar lahan, masyarakat Aceh sekarang yang khususnya yang berkebun tetap berkebun. Teman berkebun bagaimana hari ini dapat uang 2.000, ya semampu dialah berkebun. Tidak ada dukungan modal misalnya tadi ya. Tidak ada dukungan modal yang memadai. Artinya memang yang diharapkan dari desain awal bagaimana lahan itu mampu memberdayakan ekonomi dari ex-kombatan yang analisa punah karena kita berperang atau masyarakat Aceh juga hilang apa yang baik material yang mereka punya. Begitu ya? Oke. Tapi memang ini kalau melihat problem yang ada di lapangan, sebenarnya leading sektor bahwa kita harus siap itu siapa sebenarnya, Bang Tio? Ya, kalau khusus untuk kombatan GAM, leading sektornya tetap Mualim.
Karena Mualim dia mantan Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka. Jadi semua yang bernaung di bawah KPA itu komandonya Mualim. Juga sekarang kita ada Wali Nanggro, juga ada Bada. Ini pemerintah juga bertanggung jawab. Karena pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ini kan rakyat-rakyat pemerintah juga. Ketika kita sepakat menghentikan konflik, menjaga perdamaian, jadi ada hal-hal kerugian akibat konflik itu yang sebenarnya tanggung jawab pemerintah untuk menjaga rakyatnya, untuk memberdayakan rakyatnya, untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini tanggung jawab kita bersama. Tapi kita tetap optimis bahwa insya Allah butir-butir ini bisa berjalan. Kita tetap optimis dan sekarang yang pertama saya mohon maaf Ketua tidak bisa hadir, Ketua DPR karena dia sebagai sedang revisi UPA. Sedang ada acara di Aceh Utara, mereka titip salam, ini UPA sekarang insya Allah akan kita revisi dengan dukungan semua elemen, harus sesuai dengan butir-butir yang disepakati di MOU Helsinki. Setidaknya ini juga semacam harapan bahwa bagaimana tadi yang tadi disinggung oleh Bang Tiong di awal tidak sesuai, maka revisi menjadi salah satu pintu bagaimana penyesuaian itu terjadi. Walaupun memang agak liar sedikit, kita jaga dengan ketat ya, jangan masuk angin juga ini berbahaya. Kalau kembali ke Pak Maswar ya, tadi menarik bahwa salah satu problem memang dalam konteks penyediaan lahan, banyak lahan-lahan yang statusnya hak guna usaha yang tadi cukup lama sebenarnya dipakai dan ditelantarkan, yang seharusnya memang negara bisa ambil alih ketika itu ditelantarkan. Apakah memang dalam konteks perolehan HGU ini misalnya Pak Maswar, itu terkadang pemerintah begitu memberi karpet merah ya, sehingga seharusnya lahan itu bisa diperuntukkan untuk masyarakat yang lain. Itu terlalu lama ini kan, 25 tahun bisa diperpanjang 20 tahun, bahkan bisa diperbaharui lagi misalnya. Gimana Pak Maswar? Ya memang kebijakan pemerintah sekarang kan kita sudah tahu bahwa persentase daripada kepemilikan tanah itu kan sudah sering diekspos. Iya, betul. Sehingga pemerintah sekarang ini sangat memperhatikan lah masyarakatnya gitu ya, rakyatnya. Sehingga pemerintah itu sekarang ini memfokuskan kepada reforma agraria yang merupakan bahagian daripada program Bapak Presiden Nawacita, Presiden Jokowi yang hingga saat ini masih terfokus itu. Jadi sekarang ini ya, setiap tahun anggaran pemerintah itu terkait dengan reforma agraria, penyediaan lahan, pemberian lahan kepada masyarakat itu sangat antusias, sangat besar. Jadi setiap saat itu Kementerian Agraria saat ini ya, di seluruh Indonesia malah di Aceh lebih banyak lagi gitu, lebih terfokus dia. Berarti, jadi pembagian tanah melalui reforma agraria yang kita tindak lanjuti dengan redistribusi tanah itu. Artinya pembagian lahan hari ini sesuai dengan konsep land reform atau reforma agraria yang dimasukkan oleh pemerintah. Kalau publik ingin tahu lebih lanjut, sebenarnya dalam konteks penyediaan lahan, titik tekan pada reforma agraria itu ada pada di mana Pak Maswar? Itulah ada. Apakah pemanfaatan lahan seproduktif mungkin sehingga kalau masuk kawasan hutan kita bisa keluarkan dan kasih ke 3 komponen yang disinggung oleh Pak Azhari. Iya. Tadi saya sudah di awal kan sudah menyinggung bahwa pemerintah ini dalam hal reforma agraria, dalam pembagian lahan kepada masyarakat dan termasuk yang kita khususkan kepada pelaksanaan daripada MOU Helsinki. Nah, itu adalah yang pertama tadi kan aset, mencari lahan, kemudian kita berikan kepastian hukumnya, kita berikan haknya. Sertifikasi. Tapi tidak cukup begitu. Kita berupaya semaksimal mungkin pemerintah dengan dalam semua leading sektor, dengan semua instansi terkait itu dalam rangka memberdayakan. Itu yang paling penting. Pemberdayaan itu bagaimana masyarakat yang sudah menerima tanah dengan hak yang sudah jelas itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kemakmurannya. Itu yang paling utama. Nah, makanya sekarang ini kalau tadi beliau menyampaikan yang di Aceh Timur itu berbareng cari potensi lahan, proses lahan, kemudian mencari bagaimana pemberdayaannya. Bisa pola skema
bapak angkat segala macam itu secara teknis. Nanti akan dibicarakan lebih mendalam lah BRA lah KPA terkait dengan itu. Oke. Ya, artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini sejalan sebenarnya dengan konsep land reform atau reforma agraria yang juga dicetuskan dalam konteks penyediaan lahan ya. Saya kalau kembali ke Bang Azhari tadi menyebut bahwa kita ada 320.000 hektar sebenarnya tanah yang memang harus disediakan untuk tapol-napol, ex-kombatan dan juga korban konflik Aceh. Nah pertanyaannya dari pemetaan yang dilakukan oleh BPN, apakah kita punya tanah seluas itu, Pak Maswar? Sehingga ini ada keyakinan bahwa PR-PR ini insya Allah bisa kita selesaikan. Insya Itu apa kita bicarakan? Tanah mana? Tanah nggak ada. Gimana Pak Maswar? Ya, kalau memang tadi Pak Ketua BRA sudah menyampaikan kendala-kendala dalam penyediaan lahan ini, Pak. Apalagi lahan-lahan yang mungkin yang mudah kita peroleh itu adalah lahan pertanian yang mungkin agak ke bawah ya. Iya, ke bawah. Kalau ke perkotaan mungkin ya itu juga nggak ada masalah ya. Cuma ya mungkin agak sulit ya. Agak sulit. Jadi saya pikir kalau kendalanya itu ya memang di Aceh ini kan ya ruang kita ini kan masalah tata ruangnya, masalah hutan lindung. Banyak masuk dalam kawasan hutan berarti. Itu juga kan banyak. Ada beberapa kabupaten kota yang kadang-kadang hutan lindung itu sudah 70% ke atas. Oke. Nah ini juga kementerian kita sedang berupaya untuk melakukan terobosan dalam hal reforma agraria. Iya. Itu kendala-kendalanya. Yang kedua, tapi intinya bahwa lahan negara yang kita maksudkan sesuai dengan dalam perjanjian sebelumnya bahwa itu ada, tetapi memang ada problem beberapa wilayah masuk dalam kawasan hutan atau hutan lindung yang menyebabkan pemanfaatannya tidak bisa dilakukan. Artinya harus dikeluarkan dulu dari kawasan hutan ini. Oke. Seperti yang di Aceh Timur nih, Pak. Ya, oke. Oke. Ini tentu memberikan optimisme sebenarnya pada ex-kombatan yang saya yakin mereka menunggu-nunggu sebenarnya kapan kami bisa punya lahan untuk berkebun, bertani, tapi tadi tidak hanya cukup lahan dengan isi bebatuan dan tanah, harus disupport oleh dukungan modal yang lain agar itu bisa produktif. Nah, kalau kembali ke Bang Azhari Cege, sebenarnya skema yang didesain juga masih pertanyaan yang sama, kepemilikan terhadap tanah-tanah itu bagaimana? Maksud saya sempat terdengar oleh publik misalnya bahwa per orang nanti akan diberikan 2 hektar. Ataukah justru kepemilikannya adalah komunal, kebersamaan, tapi katakanlah kalau saya sebut walaupun bukan sesungguhnya ada hak pengelolaan yang diberikan per orang itu 2 hektar. Ini bagaimana? Ini yang kalau di bawah tahun 2022 kemarin itu masih sertifikat secara pribadi. Tapi untuk yang kita bagikan sekarang di tahun 2023 dan seterusnya. Oke, 22 ini dalam acara 17 tahun MOU tanggal 15 Agustus itu sistemnya komunal per kelompok. Oke. Makanya di dalam hari damai nanti di 15 Agustus itu akan kita bagi 6 kelompok. Yang di situ tertera beberapa ratus sertifikat untuk satu kelompok. Seperti di Aceh Barat. Aceh Barat itu memang lahannya itu dari lahan HGU. Jadi tidak dilanjutkan lagi DU, diambil alih oleh bupati, kan, sehingga bisa dibagi oleh kepada masyarakat korban konflik, tapol-napol dan ekombatan. Terhadap penyediaan lahan 320.000 hektar di Aceh, ini bagi kami yang orang Aceh sendiri dan melihat daripada potensi hutan Aceh itu mudah sekali, ya. Karena rata-rata ini yang sekarang dimiliki oleh HGU. Kalau misalnya sampai HGU, potong saja kasih kepada masyarakat. Ratusan masyarakat hektar Aceh, ya mereka punya. Ratusan hektar, ribuan hektar. Hektar. Kepada masyarakat Aceh. Ketika masyarakat Aceh ini kita beri lahan, lalu kita berikan pemberdayaan ekonomi, otomatis masyarakat Aceh kan ada pekerjaan,
lama-lama akan sejahtera. Dengan sejahtera masyarakat Aceh ini kan akan berefek pada pengentasan kemiskinan. Seperti sekarang ini, Aceh hutannya luas kan, pertanian ada, semua ada kan, tetapi masih termiskin di Sumatera. Artinya ada tapi seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Makanya kadang-kadang mualif capek, wali capek, DPR capek, kami juga capek. Yang menerima seluruh aduan daripada masyarakat korban konflik kombatan tentang masalah realisasi MOU tersebut, baik itu masalah lapangan pekerjaan, baik itu masalah pemberdayaan ekonomi, jaminan sosial, baik itu masalah penyediaan lahan. Makanya seperti kata Tengku Tiong tadi, bahwa ini sudah 17 tahun. Apalagi yang mau ditunggu? Kalau dalam 17 tahun ini kita pun nggak bersungguh-sungguh, kan apa yang akan terjadi kemudian? Makanya kita berharap kepada semua pihak untuk mendukung program ini dan untuk terus berkomitmen, yaitu agar butir-butir MOU ini benar-benar dijalankan. Intinya persoalan itu masalah persoalan tanah. Belum lagi masalah jaminan sosial, belum lagi masalah lapangan pekerjaan yang seperti kata Tengku Tiong tadi, bahwa anak-anak daripada korban konflik, anak-anak syuhada yang sekarang, dulu waktu mereka kecil dibiayai oleh keluarganya, disekolahkan sampai tamat kuliah. Hari ini setelah tamat kuliah mereka nggak tahu pun mau kerja apa. Kalau tidak kita pikirkan hal-hal yang demikian, muaranya kemana? Nah, tentu akan terjadi hal-hal yang di luar jalur, di luar jalan. Artinya tingginya kriminalitas itu di mana-mana memang sudah formula umum bahwa ketika memang tidak ada lapangan kerja, orang akan cenderung berpikir yang bukan-bukan. Maka kita hindari orang tidak berpikir yang bukan-bukan. Oke, artinya menurut Bang Tiong bahwa kalau masalah pertanahan ini selesai, sebenarnya 50% persoalan selesai. Kalau persoalan tanah ini selesai, kita anggap 1 poin sudah selesai. Bukan 50%. 1 poin. 1 poin sudah selesai. Karena ada beberapa poin yang tercantum dalam MOU yang perlu diselesaikan secara komitmen. Intinya ini masyarakat Aceh sudah cukup bersabar. 17 tahun itu bukan waktu sedikit itu. Bukan waktu yang sebentar itu untuk bersabar itu kan. Tapi alhamdulillah masyarakat Aceh kombatan, tapol-napol, masyarakat sudah bersabar selama 17 tahun. 11 tahun. Kita mau minta bersabar berapa tahun lagi? Kan nggak mungkin sabar terus tapi tidak realisasi. Ini menjadi PR bagi kita semua. Artinya komitmen tadi. Komitmen. Kita ini waktunya sekitar 3 menit lagi, Bang Tiong. Kalau begitu, ini kan kita masih menemukan masalah dalam diagnosa pembicaraan kita tadi. Tapi di sisi lain, juga ada optimisme bahwa poin-poin ini insya Allah bisa terlaksana walaupun dalam konteks yang slow motion. Harapan kita memang secepat mungkin, tapi in concreto faktanya memang cukup slow. Apa yang mesti kita lakukan agar poin-poin ini sesegera mungkinlah direalisasikan oleh semua pihak? Ya, saya rasa kalau kita sudah lambat, maka di sini kita jangan berhenti. Yang penting biar lambat, yang penting kita berjalan. Kita berjalan, di mana ada kendala, kita duduk, kita selesaikan bersama. Nah, soal hutan lindung, kenapa lebar dulu di Aceh, kenapa banyak di Aceh? Aceh mau melindungi hutannya, kalau enggak banyak lagi HGU keluar. Tapi kalau memang kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, why not? Ya silakan lah Bapak. Kita bisa ubah tata ruang, bisa kita usulkan ke pemerintah pusat yang mana yang kendala di pusat, yang mana kendala di Aceh, kita selesaikan. Tetapi kalau dulu kita tidak lindungkan hutan ini, habis semua hutan Aceh dimanfaatkan untuk kredit bank pada HGU, bukan untuk berdayakan ekonomi masyarakat Aceh. Itu jadi kendala besar bagi kita. Menarik menyimak statement Ketum PP Muhammadiyah Haidan Hasim menyebut bahwa misalnya tadi bahwa 45% tanah di Indonesia itu dikuasai oleh 1% orang Indonesia. Artinya ada 50% dikuasai oleh 99%. Artinya cukup besar bahwa tanah tadi dilindungi oleh dikuasai para mafia dan cukong-cukong. Kalau begitu, apakah misalnya, kalau boleh saya tahu nih Bang Tio, apakah pendekatan kita selama ini dalam konteks melobi merealisasikan MOU itu perlu pembaharuan sehingga daya tekannya lebih kencang gitu, gimana?
MOU-nya tidak perlu diperbaharui. Bukan, maksudnya pola diplomasi kita. Pola kenapa? diplomasi kita perlu pembaharuan. Apalagi Pak PJ Gubernur Aceh kemarin juga sampaikan kepada kami DPRA, apa yang kendala untuk berdayakan ekonomi rakyat Aceh, saya siap di depan, semua elemen harus ada di belakang saya. Dengan ini kita bersama, kalau kita bersama, insya Allah kita bisa. Janganlah ada lagi perpecahan kepentingan. Yang penting hari ini rakyat Aceh butuh apa, itu tujuan kita. Memberdayakan ekonomi rakyat Aceh untuk kesejahteraan rakyat Aceh juga bagian daripada pendapatan kita di Aceh. Kita kan jangan tergantung terus dengan OSUS. Ketika OSUS tidak ada lagi, dari mana kita harapan kita? Salah satu sektor adalah perkebunan, pertanian, ada perikanan. Itu sektor pencipta PAD juga, mendongkrak PAD kita juga. Makanya keberadaan lahan ini dalam rangka bagaimana memaksimalkan sektor itu. Ketika OSUS kita tinggal beberapa tahun lagi. Tapi semoga di revisi ini, siapa tahu Bang Tiong insya Allah bisa diperpanjang. Ya, bisa selama-lamanya lah, sepanjang UPA itu masih eksis. Insya Allah dengan doa dan dukungan semua elemen. Artinya kalau menguji pepatah Aceh menyokampakan, lampu jerat. Oke, ini kita di akhir singkat saja Pak Maswar. Ini ke depan skema yang disiapkan oleh BPN untuk memastikan bahwa apa yang tadi didesain oleh BRA pemerintah Aceh itu bisa sinergis agar sama-sama program lahan ini bisa diwujudkan sesegera mungkin. Ya, yang pertama itulah kerjasama kan dari berbagai pihak, terutama dari KPA, dari BRA, kemudian dari pemerintah daerah dalam rangka bersama-sama dengan BPN untuk mendapatkan objek. Itulah lahan, itu yang pertama. Lahan yang steril. Ya, pada saat kita memberikan itu benar-benar dia punya kepastian hukumnya. Yang kedua, BPN saya jamin apabila lahan sudah ada, subjek sudah jelas, itu pasti seperti Pak Tiong bilang tadi, kita kejar siang malam itu, kita jemput bola. Dan yang paling penting lagi adalah kita kerjasama, benar-benar kita kerjasama. Tadi Pak Gubernur sudah sangat komitmen dalam hal pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu sangat penting saya pikir. Baik, Bapak-Bapak, kita harus akhiri dialog ini karena waktu sudah berakhir. Terima kasih Bang Tiong, Bang Cage dan juga Pak Maswar atas waktunya di Aceh Bicara pada sore hari ini. Baik pemirsa, tentu memastikan bahwa keberlanjutan perdamaian di Aceh menjadi amat sangat penting. MOU Helsinki, di mana para pihak RI dan yang telah bersepakat bahwa itu menjadi hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan agar bagaimana para pihak yang tadi sudah berkomitmen berdamai bisa terus-menerus seiring sejalan menjaga perdamaian terus berlangsung di Aceh. Dengan komitmen bersama bahwa insya Allah perdamaian ini akan terus berlanjut dan bukti-bukti yang di Helsinki yang belum terrealisasi tentu juga bisa dilaksanakan di lapangan insya Allah. Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.